Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah cara mengumpulkan tugas atau membuat tugas melalui Microsoft Teams ya. Jadi selama ini guru-guru itu kan sering mengumpulkan tugas saat daring via WhatsApp ya, via email itu terkadang itu mengumpulkan tugasnya itu tidak anak-anak itu tidak terjadwal atau bahkan kadang seminggu baru dikirim. Nah, kita sebagai guru itu ya ini kan untuk merekap tugasnya anak-anak itu kan kadang susah. Nah, gimana caranya supaya kita bisa optimal, terus anak-anak siswa juga bisa optimal untuk mengerjakan tugas sesuai dan tepat waktu. Nah, di sini saya ada solusi yaitu menggunakan Microsoft Teams. Nah, selama ini ya kita diwajibkan menggunakan Microsoft Teams ini hanya untuk web meeting saja. Namun banyak sekali fiturnya dari Microsoft Teams yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran sehari-hari. Nah, kali ini kita akan menggunakan fitur dari Microsoft Teams untuk mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas. Yang pertama adalah saya akan membuat tutorial cara membuat tugas untuk siswa ya. Oke, yang pertama kita buka aplikasi dulu Microsoft Teams ya. Nah, kita buka aplikasi Microsoft Teams, tampilannya adalah begini. Lalu kita pencet tombol tim ya. Kita pilih. Nah, kita pilih tim mana yang mau kita beri tugas. Nah, misal ini ya. Saya memilih ini salah satu ya. Ini ada banyak sekali, ini grup kelas saya ya. Ini salah satu, ini untuk dicobakan. Nah, nanti ketika kita klik ini, salah satu channel tim ini, kita klik general. Nah, di general nanti ada tombol ini ya, assignment. Assignment atau tugas kalau di bahasa Indonesia. Nah, ini bisa kita klik assignment. Nah, lalu kita tunggu ya. Lalu untuk membuat tugas, kita klik create. Nah, ini kita klik create. Nah, create assignment atau quiz atau from exciting. Nah, kalau assignment ini kita membuat tugasnya itu berupa siswa nanti mengumpulkan berupa foto, berupa video, itu dimasukkan di assignment. Kalau quiz ini dia berdasarkan Microsoft Form yang kita buat. Jadi kita membuat soal itu bisa menggunakan quiz ini yang kita buat di Microsoft Form itu ya. Nah, kita coba ke assignment dulu, yaitu mengumpulkan tugas dengan media. Nah, ini enaknya bisa dengan media. Oke, kita klik dulu judulnya. Nah, judul tugasnya misalnya adalah tugas latsar. Oke. Nah, ini kita beri instruksi ke siswa. Kerjakan halaman. Ini misalnya ya. Nah, halaman 90 sampai dengan 120, lalu dikumpulkan berupa file foto di sini. Oke. Nah, kalau kita punya materi, kita bisa masukkan di sini juga, atau kita punya contoh file PDF, bisa kita masukkan ke sini juga. Klik attach, attach, ya, ya di sini attach. Nah, ini bisa upload, ya, ini bisa upload. Misal saya ini ya. Nah, ini permisalan saja. File yang kita upload itu bebas, bisa PDF, bisa JPEG, bisa Word, gitu. Bisa. Nanti ini akan dibuka oleh anak-anak. Oke, ketika ini sudah
kita isi instruksi dan judul ya. Kita memberi nilai. Nah, dari tugas ini nilai maksimalnya berapa? Misal saya kasih 100. Nah, ini contohnya. Jadi anak-anak bisa dapat nilai 100, tapi kita harus mengoreksi secara manual. Gitu ya. Kalau yang kuis itu sudah ada programnya, dia bisa mengoreksi sendiri. Oke. Nah, ini ya assign to, ya ini di student-nya, ya all student, ya kan. Ini bisa di group of student. Jadi kalau mau membagi kelompok, kerja kelompok juga bisa. Ini. Terus did do. Did do ini adalah tenggat waktu. Nah, ini tenggat waktu untuk mengerjakan. Jadi dikerjakan paling lambat kapan? Kita atur misalnya sampai jam 7 malam untuk tanggal 14. Oke. Nah, untuk tanggal 14 ya. Oke. Lalu ini dimasukkan ke kalender student ya. Jadi ketika kita nanti klik assign itu di HP-nya anak-anak yang sudah terinstall aplikasi Teams dan kita masukkan ke grup kelas ini, itu akan muncul notifikasi untuk mengerjakan tugas gitu. Ayo kerjakan tugas ini dikumpulkan paling lambat jam 19. Tuh. Lalu kita bisa ini membuat tugas ini ya. Misalnya kita sudah membuat tugas, habis itu mau kita kirim besok ke anak-anak. Oke, caranya ini adalah schedule. Tadi dari tombol edit ya, dari tombol edit ini kita klik schedule. Nah, schedule kita centang ya. Ini mau dimulai kapan? Oke, tanggal 14 kita mulai tugasnya untuk anak-anak jam 7. Oke. Nah, ini close date ini adalah ketika kita mau menutup, jadi anak-anak tidak bisa terlambat mengumpulkan tugas, yaitu close date. Sehingga nanti jika ada yang terlambat itu bukan lagi keterangannya terlambat, tapi tidak bisa mengakses tugas tersebut. Kalau kita centangnya dihapus ini, anak-anak masih bisa mengumpulkan terlambat di atas jam 7 malam itu, ya di atas jam 7 malam, tapi nanti keterangannya adalah terlambat mengumpulkan gitu. Oke, ini tidak usah dicentang, tapi boleh dicentang kalau mau. Seperti kalau mengumpulkan ujian itu ya PTS itu bisa di dokumentasinya biar terus untuk mendisiplinkan siswa bisa pakai ini. Oke, kita klik done. Nah, nanti di sini berubah menjadi schedule. Nah, schedule ini kita klik. Oke. Ini cara memberikan tugas ya melalui assignment tadi. Sekarang saya akan mengajarkan melalui kuis. Nah, kuis ini adalah berdasarkan dari form yang kita buat di Microsoft Form ya, karena ini aplikasinya Microsoft. Jadi kita membuat dari Microsoft Form. Nah, saya punya ini. Misalnya ini ya. Klik. Nah, habis membuat form itu kan sudah bisa ya. Nah, jadi ini gini. Nah, poin ini tergantung dari form kita. Kita mau buat jadi berapa nilainya nanti. Oke. Lalu ya sama mengisinya seperti tugas tadi. Untuk jadwalnya kita klik edit, kita bikin schedule. Nah, bikin schedule jam 7 pagi sampai jam 23.59. Oke. Yang ini kita close date aja. Sorry, ini sampai jam 8, terakhir jam 12 malam. Ketika kumpulkan ini terlambat tidak bisa dikumpulkan. Oke, sudah. Terus jangan lupa ini add assignment to kalendernya siswa. Oke.
Nah, kita klik schedule. Seperti ini. Oke ya. Ini cara mengirimkan tugas ke siswa. Nah, saya punya contoh. Ini adalah rekap selama saya kelas 6. Nah, ini saya ajar kelas 6. Jadi tugasnya anak-anak itu terekap semua di sini. Jadi ada kapan ada tugas itu mereka bisa melihat semuanya di sini. Kita klik general ya. Lalu di sini ada assignment. Nah, di sini ada assignment. Kita klik. Ya, ini tugas-tugasnya itu terekap semua di sini. Nah, sangat rapi di sini ya. Jadi WhatsApp itu enggak ketumpuan tugasnya anak-anak. Ya, kita sibuk menghapus, terus nanti kalau misalnya suatu saat kita membutuhkan filenya itu, nah ini gampang. Kalau pakai tim kita tinggal buka aja. Mau tanggal berapa gitu. Tinggal kita load previous gitu aja. Ya, seperti ini contohnya. Nah ini yang sudah mengerjakan. Nah, ini sudah mengerjakan ya. Itu nilainya keluar semua. Nilainya keluar semua. Ini berupa kuis. Ya, ini yang berupa kuis. Lalu kalau yang berupa isai, berupa isai. Oh, ini berupa kuis, masih berupa kuis ini anak-anak. Masih berupa kuis, yang berupa isai adalah seperti ini. Hari ini tadi saya membuat tugas isai. Nah, ini esai. Jadi ini ada keterangannya. Nanti siswa itu sudah melihat tugas itu belum, ya. Nah, kalau handed in ini atau mengembalikan ini sudah mengumpulkan. Ini bisa kita lihat. Nah, ini mengumpulkan. Ini yang tadi via assignment tadi. Nah, ini mengumpulkan berupa foto, ya. Nah, ini foto untuk mengerjakan tugasnya. Nah, oke. Seperti ini, ya. Lalu kita kasih nilai di sini, ya. Kita memberikan nilai di sini. Nah, misalnya ini nilainya 100. Kita kasih 100 ya. Nah, ini ada tombol ini. Return to revision atau return aja mengembalikan. Nah, kalau diklik return mengembalikan itu anaknya bisa melihat, siswanya itu bisa melihat nilainya dia, apakah jawabannya dia benar semua atau enggak. Terus jika ada pesan-pesan untuk siswa misalnya tulisannya yang rapi. Nah, itu bisa kita ini atau ada koreksi misalnya nomor 2 masih salah. Tolong betulkan. Nah, ini bisa kita ini. Ya. Jadi kita tetap interaksi dengan anak-anak. Mengoreksinya juga gampang, ya kan? Terus semua filenya terekap, ya. Kalau mengumpulkan dari WhatsApp, dari email itu kadang kita ketumpuan email-email spam atau apa sehingga tidak fokus, tidak bisa terbaca ya. Kalau menggunakan tim ini bisa terbaca. Ini belum saya koreksi, jadi saya close. Nanti kalau sudah koreksi, tinggal klik return, ya nanti anaknya sudah dapat nilai. Gitu. Contohnya ini. Contohnya yang terlambat. Terlambat mengumpulkan itu seperti, nah ini need revision, yaitu dia nilainya kurang, gitu ya. Yang terlambat. Di sini tidak ada terlambat mengumpulkan. Nah, ini handed in a day late. Jadi ada keterangan terlambat siswa ya. Nah, ini gambarnya jam.
Oke, demikian untuk tutorial cara membuat tugas di aplikasi Microsoft Teams ya. Nah, semoga bisa dipahami. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.